Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Oji Tanjung hadir untuk Anda. Hadir untuk memberikan Anda support, motivasi, edukasi, serta solusi lepas dari gangguan tensi, kecemasan, dan psikosomatis. Apa kabar teman-teman? Saya harap Anda terus diberikan perbaikan-perbaikan ya, hingga Anda bisa pulih kembali, hingga Anda sehat kembali ya seperti biasa sebelumnya ya, dan tentunya hidup bahagia bersama keluarga dan orang-orang yang terdekat di hati Anda semuanya. Dan kepada teman-teman yang sudah subscribe ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan kemudian yang sudah komen juga sudah saya jawab semuanya. Silahkan bagi Anda yang ingin mempertanyakan kendala atau sensasi, bagaimana solusinya, insya Allah saya akan jawab ya. Silahkan di komen dan insya Allah saya akan jawab teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ya, saya harap Anda bisa subscribe, kemudian bisa scroll kembali ya ke bawah, melihat video-video saya yang sebelumnya. Dan tentunya salam kenal ya untuk Anda. Saya asal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kabupaten Lombok Utara teman-teman. Nah, di pertemuan kali ini ya, tentu Anda masih merasakan beberapa sensasi di tubuh ya akibat gangguan GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis ini, seperti badan masih lemes, kemudian BB juga turun drastis teman-teman ya. Kemudian penglihatan blur ya, dan masih banyak ya sensasi-sensasi yang lain. Bahkan sensasi-sensasi ini sudah saya buatkan video ya, di video saya dulu ya, judulnya sekitar 60 sensasi yang saya rasakan ya. Mungkin teman-teman bisa scroll ya untuk melihat atau menonton video saya yang sebelumnya. Nah, jikapun sensasi-sensasi yang saya rasakan itu sama dengan apa yang Anda rasakan, berarti Anda mengalami gangguan GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Akan tetapi saya rekomendasikan Anda untuk memeriksakan diri Anda ya ke dokter penyakit dalam ya, untuk memastikan jenis dispepsia apa yang Anda alami teman-teman. Dan tentu nanti dokter penyakit dalam akan menyeken ya, terus kemudian jantung Anda di EKG, kemudian paru-paru, kemudian bagian tubuh-tubuh yang lain yang akan diperiksa untuk Anda, dan dokter juga akan menjelaskannya. Dan saya harap ya ketika Anda sudah memeriksakan diri Anda sekali saja ya, Anda sudah paham dan tidak seperti saya dulu teman-teman ya, karena tidak puas dengan jawaban dokter tersebut, akhirnya saya mengulang lagi. 1 minggu kemudian saya cek kembali ke dokter penyakit dalam dan jawabannya sama. Dan tidak sampai di situ teman-teman ya, saya juga memeriksakan diri saya yang ketiga kalinya, memeriksakan diri saya ke dokter penyakit dalam, dan akhirnya jawabannya pun sama. Nah, nanti di dokter penyakit dalam ya akan diberikan kita arahan-arahan ya, bagaimana cara menyikapi gangguan ini teman-teman. Karena pada dasarnya gangguan GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis ini murni hampir ya 99% itu dari pikiran teman-teman. Sedangkan dari penyakit medisnya cuma 1% teman-teman. Ya, sekilas seperti itulah. Cuma 1% ya, itu pun dari efek gangguan GERD ini sendiri teman-teman. Nah, bagaimana caranya cara saya ya, terlebih dahulu bagaimana cara saya mengantisipasi atau memberikan solusi ya kepada diri saya ketika saya mengalami beberapa sensasi teman-teman. Karena ini yang terkadang membuat teman-teman sulit untuk
bangkit teman-teman, karena merasakan sensasi akhirnya menganggap diri sendiri memiliki atau memvonis diri sendiri memiliki penyakit yang berat atau penyakit yang mematikan. Sedangkan seperti yang saya lihat di komentar-komentar teman-teman ya, mendapatkan sensasi seperti ini ya, terus kemudian kelingan ya, dan akhirnya takut seperti itu. Dan takut ini memang sensasi pertama yang awal ya yang saya rasakan teman-teman ya, sungguh luar biasa. Nah teman-teman ya, ketika Anda mendapatkan sensasi, tentu pikiran Anda perlu diperbaiki ya. Matangkan pikiran Anda bahwa sensasi yang Anda rasakan saat ini itu murni datangnya dari asam lambung teman-teman. Asam lambung yang meningkat ya, yang membuat kita cemas membuat asam lambung meningkat lagi, asam lambung membuat kecemasan lebih tinggi lagi teman-teman. Karena pengalaman saya pribadi dulu ya, karena saya tidak paham ya, terus cemas mengikuti alur kecemasan tersebut ya, akhirnya keadaan lebih memburuk teman-teman. Dan teman-teman juga mungkin pernah mengalami panic attack ya, saya mengalami juga panic attack dulu. Dan menyingkapi panic attack dulu saya tidak paham ya, karena kita panic attack maunya mondar mandir nggak karuan ya, tidak tahu arah teman-teman. Akan tapi untuk meredamkan panic attack itu ya, kita hanya butuh diam saja, redamkan kecemasan yang kita rasakan, usahakan kita untuk meminum air hangat ya, atau kita memakai minyak-minyak yang menyengat ya, minyak balsem ya, seperti itulah ya. Kita pakai itu biar kita bisa oleskan ya di beberapa bagian kepala ya, sehingga ada rasa hangat yang masuk ke otak ya, untuk mendapatkan sirkulasi ketika otak kita sudah oksigen berkurang ya, karena ini akan membuat panic attack itu terasa lebih meningkat teman-teman. Nah ketika sudah ada oksigen ya, tentu panic attack ini agak sedikit berkurang teman-teman. Dan yang saya lakukan dulu ya, ketika saya panic attack, saya cukup diam, bersandar, bersabar dengan tentu sambil kita merasakan sensasi ya, dengan bersabar, redaks kecemasan ya, jangan sampai terus cemas, karena tentu akan mempengaruhi ke asam lambung yang lebih tinggi lagi teman-teman. Nah, bagaimana saya menyingkapi sensasi-sensasi yang lain ya, seperti kelengan ya, terus kemudian dada berdebar seperti itu. Kelengan tersebut pun hanya saya menggunakan air putih saja, air putih kemudian saya isap garam teman-teman ya, karena ini lumayan membuat kelengan kita berkurang teman-teman ya. Saya isap garam glosok ya, ala permen, seperti permen teman-teman ya, saya isap biasa ya. Dan tentu secara tidak langsung panik kita akan berkurang teman-teman, kecemasan kita berkurang ketika kita sudah mengaplikasikan air hangat dan garam teman-teman. Dan mungkin teman-teman ya masih mengkonsumsi obat dari dokter, seperti jenis-jenis obat penurun asam lambung ya, silakan Anda konsumsi kalaupun memang itu masih diperlukan, dan kita harus habiskan teman-teman selama 1 minggu ya. Dan setelah 1 minggu Anda coba tidak mengkonsumsi obat itu, gimana reaksinya, Anda terus mencoba, karena pada dasarnya penyembuhan GERD, anxiety, kecemasan itu dari pikiran, dari pribadi kita, bagaimana kita mengolahnya teman-teman.
Nah, banyak pertanyaan juga dari teman-teman yang sudah saya jawab ya. Saya selalu mendoakan kalian, teman-teman semua, keluargaku, sahabatku, adik-adik dan kakak-kakak, bahkan orang-orang tua saya ya, buat ibu-ibu juga ya, bunda-bunda yang masih merasakan sensasi ya, di pundak ya. Kemudian sakit di bagian dada ya, sampai tembus ke punggung ya, karena saya pernah merasakan hal itu teman-teman ya. Saya pernah merasakan itu buat ibu-ibu saya ya. Saya lewati itu dengan sabar ya, hitungan hari ya. Ketika kita sudah meredam kecemasan, maka gangguan atau sensasi yang kita rasakan mulai berkurang teman-teman. Bahkan ya paling lama 4 hari teman-teman, karena ini berperiode teman-teman. Kalau ketika sensasi yang kita rasakan ada, tentu kita harus melewati sensasi itu beberapa hari teman-teman. Apalagi kita sudah paham caranya ya, maka sensasi tersebut cepat menghilang teman-teman ya. Tidak mesti harus kita rasakan terus menerus begitu. Nah, di sini ya kita harus dituntut harus bisa memahami tubuh ya, memahami apa yang kita rasakan, memahami kebutuhan tubuh ya, apa tindakan-tindakan kita untuk menyikapi sensasi-sensasi yang kita rasakan karena gangguan GERD, anxiety, kecemasan dan psikosomatis ini. Kemudian mungkin teman-teman ya, karena panik terus akhirnya ini yang menyebabkan Anda penyembuhannya tertunda teman-teman. Walaupun sensasi yang Anda rasakan itu sudah tidak ada ya, tapi kadang-kadang Anda ada yang nyolek-nyolek, ya itu wajar teman-teman. Saya juga mengalami hal tersebut ya, karena waktu itu saya berusaha untuk terus melatih diri, melatih mental ya, melatih diri untuk terus bersosialisasi. Saya pergi jalan-jalan ya, walaupun rasa kelingan ya, saya harus lawan teman-teman, karena itu yang harus kita lakukan untuk segera lepas dari gangguan GERD, anxiety, kecemasan dan psikosomatis ini. Dan saya harap teman-teman bisa mengaplikasikan hal tersebut atau melakukan hal tersebut. Jangan Anda hanya diam ya, menerima sensasi setiap hari, dan ketika Anda menerima sensasi Anda lari ke tempat tidur ya, buka HP, berpikir entah nggak tahu yang dipikirkan. Karena yang kita rasakan itu ya, kita berpikir, otak kita jalan terus teman-teman. Walaupun kita sudah berusaha untuk memikirkan yang lain, tapi pikiran kita jalan ke sana ke sini nggak karuan teman-teman. Karena itu yang pernah saya alami ya. Di sini terus saya akan berbagi pengalaman ya. Saya bukan dokter, saya bukan ahli medis teman-teman ya, karena inilah murni pengalaman saya. Saya mengalami gangguan GERD, anxiety, kecemasan ini dari 2018 ya, tepatnya di 5 Agustus lalu. Dan itu pun kehidupan di Lombok pada saat itu, karena kita dilanda sama gempa pada saat itu teman-teman. Jadi kehidupan sudah tidak normal ya, arti kecemasan, ketakutan setiap hari, bahkan itu berjalan selama 1 tahun ya, bahkan 1,5 tahun lebih teman-teman. Jadi trauma ya, ketakutan, kecemasan terus menyertai setiap hari ya. Bahkan sampai di 1 tahun atau 1,5 tahun masih kita terima gempa susulan di Lombok teman-teman ya. Namun skala besaran gempanya enggak besar ya, teman, karena memang kita sudah dilanda gempa 7 skala Richter dari awal. Akhirnya ketika kita merasakan gempa kecil ya, kita masih kaget seperti itu. Nah, buat teman-teman yang di luar daerah ya, yang masih mengalami gangguan ini, semangat teman-teman ya, Anda pasti sembuh. Percayalah ya, gangguan ini tidak berbahaya dan juga tidak mematikan. Kita hanya dituntut untuk bisa mengolah pikiran saja ya. Tentu dibarengi dengan pola makan yang baik, terus kemudian pola hidup yang baik ya, pada umumnya manusia ya. Karena dulu sebelum kita terkena gangguan GERD, anxiety, kecemasan,
hidup udah nggak karuan, pola hidup tidak semrautan ya, seperti itu. Kemudian kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak ya, kemudian olahraga pun tidak. Nah, jadi ketika kita sudah mendapatkan gangguan ini, kita sudah mulai menata kembali, teman-teman. Kemudian bukan hanya itu ya, karena sifat juga berubah, teman-teman ya. Tipikal pribadi kita dari dulunya keras, emosional, ketika kita sudah diserang oleh gangguan GERD dan anxiety kecemasan, kita sudah berubah, teman-teman. Berubah total, teman. Seperti apa yang saya rasakan, teman-teman. Dulu saya adalah mantan pekerja di background saya dunia pariwisata, teman-teman ya. Dari setiap video saya belum sampaikan, saya adalah mantan pekerja pariwisata. Dulu saya pernah memegang satu perusahaan, teman-teman ya, yang membawahi sekitar kurang lebih 50 karyawan, teman-teman. Nah, di perusahaan tempat saya bekerja dulu ya cukup ramai, dan customer-customernya pun kita harus melayani customer kita lebih maksimal, teman-teman, karena kita menjual jasa pelayanan ya, yang mana kita dikunjungi oleh tamu-tamu mancanegara. Kemudian kita dituntut harus profesional ya. Tipikal saya juga seperti harus profesional. Ketika ada staff yang ini harus saya tegur ya, seperti itu, karena memang tanggung jawab saya besar. Dan tentu pada waktu saya masih bekerja, pola makan saya beradul ya. Walaupun saya bekerja di hotel ya, saya pikir makanan apa saja yang saya minta pasti ada. Cuman terkadang ya tentu ini ya, malas untuk makan ya, karena fokus bekerja, terus nggak lupa sama makan, jam makan kadang-kadang nggak makan, seperti itu. Bahkan satu hari hanya makan sekali, teman-teman, seperti itu. Akhirnya itu berjalan, saya pimpin perusahaan itu dari 2006 sampai 2016 ya, lumayan lama. Dan dari sana ya, setelah saya berhenti sudah mulai ada gangguan-gangguan di lambung ya, karena pola makan saya tidak teratur, kemudian pola hidup saya juga tidak teratur. Saya bekerja dari jam 8, jam 9 pagi, kemudian istirahat di jam 4, break time ya, kemudian dilanjutkan lagi di jam 7 malam sampai jam 12 malam dini hari, teman-teman. Itu yang saya lakukan setiap hari, bayangkan, teman-teman ya. Akhirnya ketika saya sudah berhenti bekerja baru terasa, teman-teman. Itu bukan gangguan ini murni dari alasan bekerja, bukan. Artinya ketika saya masih sibuk dulu bekerja, saya lupa makan ya, dan terus kopi ya, sering ngopi, sering rokok, seperti itu. Dan akhirnya itu ketika gangguan ini datang ya pada diri saya, kebiasaan-kebiasaan buruk yang dulu yang pernah saya lakukan ya, seperti yang saya ceritakan tadi, itu hilang, teman-teman. Kita sudah tidak bisa melakukan hal itu, kita kembali kepada siklus manusia pada umumnya ya. Tentu memperbaiki pola makan, pola pikir, dan pola hidup, teman-teman. Pola makan tentunya harus makan 3 kali ya, sesuai anjuran. Kemudian pikiran juga harus jernih. Kemudian pola hidup ya, kita harus berolahraga seperti yang direkomendasikan orang pada umumnya. Ya, seperti itu, teman-teman ya. Jadi Anda harus tetap semangat ya, semangat untuk sembuh, latih diri Anda, latih mental Anda untuk keluar dari gangguan atau sensasi-sensasi yang ada dalam tubuh Anda, teman-teman. Karena ketika Anda diam, sensasi yang akan terus Anda rasakan. Baik ya, sekian dulu di video kali ini ya. Kalaupun ada kata-kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya harus menyupport teman-teman, memberikan dukungan, memberikan motivasi, memberikan edukasi serta solusi untuk segera lepas dan sembuh dari gangguan GERD, anxiety kecemasan, dan psikosomatis. Jangan lupa di-share, teman-teman, di-subscribe, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah men-subscribe ya.
terus di-share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan video ini untuk membantu mereka. Insya Allah semoga tindakan-tindakan teman-teman untuk menge-share video saya menjadi amal jariah teman-teman ya, karena sudah membantu teman-teman kita yang di luar sana yang membutuhkan informasi bagaimana caranya lepas dari gangguan GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis ya. Sekian dulu ya, maafkan sekali lagi buat Anda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.